Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk di kesempatan pagi hari ini dengan materi kita untuk pekan ini, yaitu kita akan pengenalan hukum bacaan yang masih termasuk pada bagian mad asli atau mad tabi'i. Kita akan membahas 3 hukum bacaan di sini. Di antaranya ada mad iwad, mad silah qasirah, dan mad tabi'i harfi. Baik, kita akan mengulas satu persatu. Yang pertama, mad iwad. Apa itu mad iwad? Yaitu hukum bacaan yang terjadi apabila ada fathatain pada akhir kata dan kita berhenti di bacaan tersebut atau kita wakaf ya. Dan dibaca mad sebagai pengganti tanwin. Jadi tanwinnya dihilangkan, kita baca panjang atau mad ya. Panjangnya 2 ketukan atau 1 alif. Sebagai contoh di sini ada lafaz azan yang kita baca menjadi azza, tawaban kita baca menjadi tawaba. Kemudian di lafaz afwajan dibaca afwaja. Baik, demikian untuk hukum bacaan mad iwad. Kemudian ada mad silah qasirah. Mad silah qasirah ini terjadi hanya pada keadaan wasal saja ya. Jadi ketika kita wakaf itu tidak terjadi mad silah qasirah. Mad silah qasirah ini adalah apabila ada hadomir yang diapit 2 huruf hidup, yaitu sebelumnya huruf hidup dan sesudahnya juga huruf hidup, dan tidak bertemu dengan hamzah ya setelahnya. Jadi setelah hadomir ini tidak bertemu dengan huruf hamzah. Dan ciri-cirinya biasanya hadomirnya itu ditulis dengan apabila dia berharokat domah maka ada wawu kecil ya setelahnya, ataupun harokat domahnya ditulis dengan domah terbalik ya. Kemudian untuk yang berharokat kasroh ada ya sukun ya kecil ya, ya kecil setelahnya, ataupun harokat kasrohnya ditulis dengan alif kecil atau berbentuk lancip. Ya, untuk kadar panjang mad silah qasirah ini sama dibaca panjang 1 alif atau 2 ketukan atau 2 harkat ya. Baik, untuk selanjutnya mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi adalah setiap alif atau huruf mad ya. Di sini pastinya alif semuanya. Setiap alif yang ada pada huruf ha, ya, to, ha, dan ro. Mad ini berada pada huruf muqatta'ah atau pada awal sebagian awal surah ya dalam Al-Qur'an. Jadi di setiap huruf-huruf muqatta'ah ini yang berada di atas huruf ha, ya, to, dan juga ro. Nah, itu namanya mad tabi'i harfi. Kadar panjangnya 2 harkat atau 2 ketukan atau 1 alif ya. Di sini ada contohnya hamim. Ha-nya dibaca panjang 2 ketukan saja ya, berbeda dengan yang bertuliskan warna biru ini dengan ditandai dengan adanya juga layar ataupun ada bendera di atas huruf yang berharokat berwarna biru ini ya. Nah, untuk yang berwarna merah semua inilah yang dinamakan mad tabi'i harfi ya, dibaca panjang 2 ketukan atau 1 alif. Baik, untuk praktek pelafalan ataupun penerapan hukum-hukum bacaan mad iwad, mad silah qasirah ataupun mad harfi untuk di kesempatan kali ini di kajian kita akan mempraktekannya pada Quran surah Maryam ayat 1 hingga 7. Nah, seperti di ayat yang pertama kita menemui huruf-huruf muqatta'ah di sini. Ada kaf, ha, ya, ain, sad. Ya, jadi untuk ha, ya di sana mad tabi'i harfi dibaca panjang 2 ketukan saja, tidak sama seperti huruf kaf, huruf ain, dan sad yang dibaca panjang 6 ketukan. Ya, ditandai dengan adanya bendera di atas ketiga huruf ini. Dan huruf ha dan ya-nya ini biasanya dituliskan dengan alif alif kecil ya atau fathah berdiri. Kemudian untuk di ayat yang kedua ada contoh mad silah qasirah pada lafaz
abdahu ya. Jadi hadomirnya di sini diapit dua huruf hidup. Di mana huruf hidupnya yaitu sebelumnya ada huruf dal yang berharokat fathah, kemudian setelahnya ada huruf zai yang berharokat fathah juga ya. Jadi dua-dua huruf ini berharokat ya, apapun itu harokatnya, misalnya juga dhammah ataupun kasroh ya, itu tetap berharokat ya. Kedua-dua huruf yang mengapit hadomirnya itu berharokat, berarti dia mad silah qasiro. Dengan catatan juga setelah huruf hadomir ini bertemunya itu bukan hamzah ya. Jadi seandainya zai ini hamzah, di sini di posisinya setelah hadomir ini hamzah, itu bukan mad silah qasiro, namun menjadi mad silah tawilah ya. Jadi untuk mad silah qasiro ini diapit dua huruf hidup sebelum dan sesudahnya dan tidak bertemu dengan huruf hamzah setelahnya. Untuk kadar panjangnya sama, dibaca satu alif atau dua harkat. Dan untuk di ayat yang ketiga kita bertemu dengan huruf ataupun harokat tanwin yang kita baca mad ketika kita wakof ya, pada bacaan khafiyah ya. Seharusnya dibaca khafiyan, namun ketika kita wakof kita baca khafiyah maksud saya ya, maaf. Berbeda dengan nidaan, tetap kita bacaan ketika kita wasol. Namun seandainya kita wakof di sini, nah ini dibaca nidaa. Fathah tanwin di atas hamzah ini kita hilangkan tanwinnya, kita baca mad atau panjang dua ketukan. Namun ketika kita wasol itu tidak menjadi mad iwad. Jadi itu bedanya ya, ketika kita wasol dia tetap tanwinnya tetap berlaku dan tidak menjadi mad iwad. Namun untuk di khafiyah ini pasti kita baca mad iwad ketika kita wakof, karena ini juga akhir ayat yang ketiga. Ya, baik, demikian saja penjelasan singkat, mudah-mudahan dapat difahami dan mungkin juga sudah sebagian memahaminya pada pertemuan kita di setiap hari Sabtunya telah kita bahas secara detail, dan di sini saya hanya mengulang secara singkatnya saja. Silahkan melakukan setoran bacaan untuk materi kita di pekan ini. Batas penyetorannya Senin hingga Rabu. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf atas segala kekhilafan ataupun kekurangan dalam penyampaian saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.